Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang integral lipat 2. Untuk daerah alas yang bukan persegi ini, kita akan membaginya menjadi dua, yaitu untuk batas konstan di X. Gambar grafiknya seperti ini. Jadi ada satu kondisi di mana kita ingin menghitung volume dari suatu bangun yang mana alasnya itu bukan berbentuk persegi. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Ini alasnya yang kita bisa lihat alasnya berupa permukaan D yang dibatasi oleh dua grafik Y sama dengan G2X. Kemudian ada Y sama dengan G1X. Dan ada garis lurus. Nah, di sini secara kasat mata kita bisa melihat bahwa untuk sumbu X ini dia bisa menghasilkan suatu daerah batas daerah yang merupakan satu garis lurus. Nah, dalam hal ini kita mengatakan dia batasnya merupakan X sama dengan A dan X sama dengan. Nah, dari kondisi ini kita mengatakan bahwa ini adalah batas yang konstan pada sumbu X. Jadi dalam penggunaan integral lipat 2-nya itu bisa kita gunakan sebagai integral yang berada paling luar ya integralnya. Nah, untuk penentuan yang mana batas bawah dan yang mana batas atasnya itu sama seperti penentuan di alas yang berbentuk persegi. Jadi untuk penentuan batas sumbu X, maka kita memulai dari arah yang searah dengan sumbu X. Jadi kita mulai dari kiri ke kanan, maka daerah ini akan kita jumpai pertama kalinya pada X sama dengan A. Berarti ini merupakan batas bawahnya. Kemudian selanjutnya ketika kita melanjutkan lagi, maka kita akan sampai kepada batas dari daerah yang akan kita hitung, daerah alas yang akan kita hitung, yaitu pada X sama dengan B. Berarti B ini merupakan batas atasnya. Nah, begitupun untuk penentuan batas pada sumbu Y, maka kita bergerak searah dengan sumbu Y, yaitu dari bawah ke atas. Nah, ketika kita bergerak dari bawah ke atas, maka yang kita jumpai pertama kali pada daerah yang akan kita hitung itu adalah grafik ini. Grafik ini tidak lain adalah Y sama dengan G1X. Berarti Y sama dengan G1X ini merupakan batas bawah. Kemudian ketika kita melanjutkannya lagi, maka kita akan bertemu dengan grafik Y sama dengan G2X. Jadi Y sama dengan G2X ini merupakan batas atas. Nah, bagaimana untuk batas yang konstannya di sumbu Y? Seperti gambar berikut. Nah, jadi di sini grafik ini atau daerah yang akan kita hitung ini dia dibatasi oleh garis lurus ini ya. Jadi di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa ini adalah Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Kemudian untuk ruas kiri kanannya ini akan kita dibatasi oleh dua grafik X sama dengan H1Y dan X sama dengan H2Y. Dalam penentuan batasnya, karena di sini kita merupakan memperoleh batas yang konstan pada sumbu Y, maka sumbu Y akan kita tempatkan pada integral yang paling luar karena dia mempunyai batas yang konstan. Nah, sama dengan penentuan batas bawah dan batas atasnya. Jadi kita memulai dari untuk sumbu Y, kita memulai dari bawah ke atas. Jadi mulai dari bawah ke atas, pertama kali kita mendapatkan Y sama dengan C, jadi dia merupakan batas bawah. Kemudian Y sama dengan D ini merupakan batas atasnya. Untuk penentuan sumbu Y-nya, batas sumbu Y-nya, maka kita bergerak dari kiri ke kanan. Kita akan memperoleh pertama kali yaitu grafik yang ini. Ini adalah X sama dengan H1Y yang menjadi batas bawah
dan kemudian bergerak lagi ketemu dengan grafik X sama dengan H2Y yang merupakan batas atas. Ini dua kemungkinan grafik yang akan kita jumpai pada perhitungan volume suatu bangun yang alasnya tidak berupa persegi. Nah, ada kalanya kita akan menjumpai suatu kondisi di mana kita tidak mendapatkan batas yang konstan. Salah satu kondisinya sebagai berikut ya. Nah, di sini ada dua grafik yang saling berpotongan di titik min 1,2 dan 1,2. Nah, di sini kita tidak mengetahui batasnya bagaimana, batas konstannya tidak ada ya. Karena kalau kita berdasarkan dari sumbu X, kita tidak punya batasan lurus. Jadi, cara untuk mendapatkannya ini kita bagi grafiknya. Jadi, bagi daerahnya. Jadi, kalau untuk kondisi ini kita bagi pada sumbu Y sama dengan X sama dengan 0 atau sumbu Y wilayah D ini menjadi 2 yaitu D1 dan D2. Kita sudah bisa mengatakan bahwa yang konstan itu sebaiknya yang kita pilih adalah sumbu X ya. Jadi kita mulai dari min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Kemudian batas untuk sumbu Y-nya ketika kita menjumpai bergerak dari bawah, maka kita akan mendapatkan grafik yang ini pertama kali, kemudian grafik yang kedua yang kita jumpai adalah yang ini. Nah, ini akan kita bahas nanti pada contoh ya. Sebelum kita masuk ke contoh, saya ingin mengingatkan atau memperkenalkan kepada kalian dulu tentang sifat-sifat integral lipat 2. Untuk sifat-sifat integral lipat 2 hampir sama dengan sifat-sifat integral yang biasa yang lipat 1 ya. Untuk perkalian konstanta dengan suatu fungsi itu bisa kita keluarkan konstantanya. Jadi integral dari konstanta dikali fungsi bisa kita keluarkan menjadi konstanta dikali integral suatu fungsi. Kemudian penjumlahan fungsi, integral dua buah fungsi itu bisa kita pisah ya kalau dia merupakan penjumlahan dan pengurangan. Lalu untuk membagi daerah dari integral itu, jadi misalnya tadi ada daerah R yang ingin kita hitung, maka kita mau membagi daerah R1 dan daerah R2.